Letnan Kolonel Ali Murtopo sangat paham gaya dan keinginan Soeharto waktu itu. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat tersebut akan menolak jika ditawari menjadi presiden, namun menerima jika disodori kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok lelaki yang penuh dengan arsip rahasia negara. Konon, dia ini kontroversi, dipuja teman dan juga keluarganya. Namun dia dikutuk oleh lawan politiknya di masa lalu. Dia datang dari pesisir utara Pulau Jawa dan dia adalah simbol penting dari rezim Soeharto dan politik Orde Barunya. Dia juga seorang intel, kawakan, sekaligus aktivis dan politikus ulung. Ya benar, Ali Murtopo. Dia adalah pembuka jalan bagi kekuasaan Soeharto. Dia meremukan demokrasi justru pada saat Indonesia meninggalkan otoritarianismenya di masa Bung Karno. Dia menggelar berbagai operasi khusus dan juga membabat partai politik untuk membesarkan Golkar. Dia juga menciptakan sebuah ubia pada Islam dengan merangkul Islamis radikal. Ali menciptakan politik tampil dalam wujud yang paling suram dalam sejarah. Asal-usulnya dan juga politik adu dombanya menjalani hidup yang penuh misteri. Ali mati dalam keadaan yang sunyi dan disingkirkan oleh koleganya sendiri. Ia menyerah pada serangan jantung keempatnya dan akhirnya wafat. Di dalam sejarah politik Indonesia, nama Ali Murtopo mustahil luput dari perhatian umum. Dia dikenal bukan semata karena kedudukannya sebagai seorang asisten pribadi dari Presiden Soeharto. Beliau adalah kepala operasi khusus atau sekurang-kurangnya Menteri Penerangan di periode Orde Baru tahun 1978 hingga tahun 1983 silam. Lebih dari itu, Ali juga seorang tokoh yang sanggup masuk ke berbagai kelompok kepentingan serta lihai dalam menggalang dan mengkapitalisasi orang-orang yang baik langsung maupun tak langsung yang mendukung tujuan dirinya. Jejak Ali Murtopo nyaris ada di mana-mana di masa itu. Dan di masa Orde Baru, selain dia sebagai intel, dia juga terlibat dalam operasi-operasi intelijen yang bertujuan memberangus lawan-lawan politiknya di masa pemerintahan Soeharto. Dia menggagas peleburan partai-partai politik menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan. Gagasan ini terwujud pada tahun 1973 silam, ketika semua partai melebur menjadi hanya Golkar saja dan juga Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Yang ini adalah penggabungan partai-partai berbasis nasionalis, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan adalah penggabungan dari partai-partai yang berbasis Islam. Dialah juga Ali yang bersama Suzono Umardani, karibnya dan sesama asisten pribadi Soeharto yang merintis pendirian Center for Strategic and International Studies atau CSIS, sebuah lembaga penelitian kebijakan pemerintahan di masa ini yang merupakan think tank yang melalui Ali juga ikut memberi pasukan strategi dan kebijakan kepada Soeharto waktu itu. Ali juga menggalang pengikut di kalangan intelektual muda, gerakan diskusi dan demonstrasi, dan juga membidani kelahiran sejumlah organisasi kepemudaan dan profesi, dan juga tak ketinggalan menyusupi dan menggarap kelompok-kelompok Islam radikal. Melihat peran dan pengaruhnya, saat itu orang bisa tergoda untuk menyimpulkan bahwa dialah perancang utama tatanan sosial politik di masa Orde Baru. Dan melalui dasar-dasar pemikiran tentang akselerasi modernisasi pembangunan 25 tahunan, buku terbitan tahun 1972 yang kemudian diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai strategi pembangunan jangka panjang waktu itu. Dia bahkan secara tak langsung mengisyaratkan dirinya sebagai bagian dari pemimpin Indonesia yang memiliki cita-cita sebagaimana tercantum dalam buku tersebut. Kesan dan klaim tersebut bisa jadi berlebihan. Kalau demikian, faktanya bahwa Ali telah mengatakan begitu banyak aset dalam kehidupan politik Indonesia yang tak terbantahkan hingga saat ini. Dia menjalankan dengan cara apapun yang dia pikirkan. Sebagian dari yang Ali lakukan tersebut berkat kecerdasannya memanfaatkan kedekatannya dengan Soeharto waktu itu. Dan juga kecekatannya berpikir taktis dan strategis. Dan masih membekas pengaruhnya dalam hidup hingga saat ini. Ketika media memutuskan memilih Ali sebagai topik edisi khusus yang diterbitkan sehubungan dengan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober lalu,
portfolio sepak terjangnya sudah berbicara dengan sendirinya. Aktivitas berderet-deret dan juga jejaring yang cukup luas menjadikannya tokoh penting dengan kehidupan yang penuh warna, penuh intrik, sakusuk, adu domba, kontroversi, dan lainnya. Namun yang lebih penting untuk diungkap adalah sebenarnya mengapa dan bagaimana dia menjalankan semuanya dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Nah, disitulah seperti juga yang memang penuh misteri dan perlu diungkap. Hal yang juga cukup terkenal, Ali Murtopo kerap melapangkan jalur Presiden Soeharto saat itu untuk meraih kursi presiden berkali-kali. Dia bekerja di balik layar untuk mempersenjatai mahasiswa hingga menyingkirkan pendukung Bung Karno di parlemen. Letnan Kolonel Ali Murtopo sangat paham gaya dan keinginan Soeharto waktu itu. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat tersebut akan menolak jika ditawari menjadi presiden, namun menerima jika disodori kesempatan. Karena itu, Ali memutuskan menghubungi aktivis penentang Partai Komunis Indonesia dan kepada Ali Mursalam, yaitu adiknya, Murtopo suatu ketika menuturkan pada tahun 1965, dia berkali-kali meminta kesediaan Soeharto menggantikan Presiden Soekarno. Alih-alih menjawab, Soeharto meminta Ali menemui Menteri Pertahanan Abdul Haris Nasution untuk menanyakan kesediaannya menjadi presiden. Dan jawaban Nasution pun menurut Ali kepada adiknya, Soekarno tak tergantikan. Nasution pun menyarankan Ali menemui mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta saat itu sebagai proklamator. Hatta yang dianggap lebih pantas menggantikan Bung Karno waktu itu. Tapi jawaban Hatta pun kurang lebih sama, bahwa Soekarno sulit digantikan. Anda juga mengaku terlalu tua dan hanya negara totaliter yang suka mempertahankan kepemimpinan orang tua. Setelah mendengar laporan Ali, Soeharto pun akhirnya berkomentar, betul kan? Soekarno sulit untuk dicari gantinya. Suasana pada saat itu memang sangatlah genting. Pembunuhan 6 jenderal yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari membuat tentara menerapkan jam malam di ibu kota Jakarta. Para petinggi militer segera menunjukkan tudingan ke Partai Komunis Indonesia sebagai pelaku pembunuhannya. Dan perbincangan di halaman markas Kostrat saat itu di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta menggambarkan suasana sehari setelah pembunuhan. Ali Murtopo saat itu yang sebagai asisten intelijen Komando Tempur 2 Kostrat berbicara dengan kepala intelijen Kostrat, yaitu Kolonel Yoga Subomo. Pak Yoga, janganlah tergesa-gesa, tapi bisa keliru, kata Ali saat itu. Tidak, ini mesti perbuatan PKI. Kita tinggal mencari bukti-buktinya aja. Udah Pak Yoga saat itu menjawab dengan tegas. Waduh, kok PKI? Kalau salah, bagaimana? Ujar Ali. Sudahlah, siapkan saja semua penjagaan, senjata, dan bongkar gudang. PKI telah menjadi pemberontak. Dan pagi itu, Yoga pun datang paling awal ke markas Kostrat, dan Ali Murtopo serta Kapten Alusius Sugianto, yang juga tak lain adalah orang kepercayaannya, tak menyusul. Pada sekitar pukul 7:20 pagi, demikian tercatat dalam buku memori Jenderal Yoga, mereka mendengarkan siaran radio Republik Indonesia atau RRI saat itu. Dan siaran itu mengumumkan terjadinya gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dan Komandan Batalion 1 Resimen Cakrawirawa serta pasukan pengawal Presiden Soekarno. Gerakan itu pun mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi untuk menjalankan pemerintahan saat itu. Dan nama Untung meyakinkan Yoga bahwa PKI berada di balik gerakan 30 September saat itu. Yoga menyatakan sudah lama mencurigai Untung yang memang pernah menjadi bawahannya sebagai perwira yang berhaluan kiri. Dalam rapat singkat tersebut juga di hari itu, Yoga pun meyakinkan Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto bahwa penculikan para jenderal memang benar-benar didalangi oleh PKI. Dan Dewan Revolusi yang diumumkan Untung hanya bertahan dalam hitungan jam saja. Soeharto saat itu menggerakkan TNI Angkatan Darat dan segera menguasai kembali wilayah ibu kota waktu itu, masuk usir pasukan Untung dari Radio Republik Indonesia. Dan beberapa hari berselang pun, meski dalam kerusuhan juga belumlah jelas, akan pengganyangan PKI pun segera terjadi. Tuntutan agar PKI saat itu dibubarkan semakin tegas dan semakin nyaring. Presiden Soekarno pun bergeming, dan sebaliknya, gerakan mendukung Soeharto agar mengambil alih kekuasaan pun akhirnya muncul. Soeharto kembali mengambil sikap berhati-hati. Ali Murtopo segera menyokong dan melindungi gerakan mahasiswa saat itu, serta kelompok lain yang menginginkan kejatuhan Bung Karno. Misalnya saja ketika Intel Cakrawirawa memburu para aktivis, Ali menyembunyikan mereka di kantornya, dan markas Komando Tempur 2 Kostrat di Jalan Kebon Siri, Jakarta.
Ketika Sekretariat Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di kampus Universitas Indonesia menjadi sasaran barisan pendukung Soekarno, Ali memberi tempat kepada kelompok tersebut untuk bermarkas di Komando Tempur, dan juga ada Sofyan Wanandi. Mereka untuk pertama kalinya mendengar kabar bahwa Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar, dan Ali Muldoko tak hanya menyediakan tempat bersembunyi agar para aktivis merasa lebih aman. Ali juga membantu mereka memperoleh senjata api, dan belakangan para aktivis juga tahu bahwa senjata tersebut tak berfungsi karena waktu dicoba pelurunya hanya terlontar beberapa meter saja. Ujar Yusuf Wanandi, seorang aktivis angkatan tahun 66 yang pernah dibekali pistol FM selama berbulan-bulan oleh Ali. Dan setelah menerima Super Semar pun, Soeharto membubarkan PKI. Ia juga merombak kabinet, dan menteri yang dianggap pro-komunis akhirnya disingkirkan saat itu. Pendukung Soeharto tetap khawatir bila Soekarno mencabut Super Semar sewaktu-waktu. Mereka berusaha menyingkirkan sekitar 90 anggota parlemen pro Soekarno, dan Ali meminta Yusuf Wanandi saat itu dan juga kawan-kawan mencari kelompok yang pro kepemimpinan baru. Itu adalah pekerjaan pertama dari Pak Ali setelah PKI dibubarkan, ujar Yusuf Wanandi dalam kesaksiannya. Tak mudah memang mencari orang sebanyak itu dalam waktu singkat. Yusuf menyodorkan daftar yang terdiri atas 90 nama, dan Soeharto mengangguk-angguk tanda setuju. Lalu keluarlah keputusan Presiden nomor 7 tahun 1967 yang mengatur penambahan anggota DPR GR. Maka masuklah 45 orang dari kalangan partai dan 63 orang dari Golkar. Proses pengangkatan anggota baru DPR tersebut dengan kepres yang ditandatangani oleh Jenderal Soeharto dan Nasution dalam sebuah wawancaranya. Karena itu, mereka mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPRS sementara yang mengukuhkan Super Semar menjadi sebuah ketetapan waktu itu. Dan pada akhir Juni sampai awal Juli tahun 66, MPRS lah yang dipimpin Nasution menggelar sidang, dan perwakilan TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Laksamana Mulyadi dan Jenderal Maritim Hartono melawan setiap serangan kepada Bung Karno waktu itu. Tapi upaya mereka sia-sia karena pidato pertanggungjawaban Soekarno berjudul Nawakarsa telah ditolak MPRS saat itu. Setelah bersidang selama 14 hari, akhirnya MPRS menghasilkan 24 ketetapan, dan salah satunya ketetapan nomor 9 tahun 66 tentang kelanjutan dan keluasan penggunaan Super Semar, yang isinya mengulangi persis kata-kata dalam Super Semar, yaitu minus kewajiban melindungi pemimpin besar revolusi saat itu. Posisi Soekarno sebagai penerima Super Semar pun akhirnya saat itu semakin kuat. Mandat untuk dia datang dari MPRS bukan hanya dari Soekarno saja. Dan sebagai mandataris MPRS, Soekarno tak bisa lagi menarik atau melakukan tindakan apapun atas pemegang Super Semar waktu itu. Dan pada Februari tahun 1967 silam, MPRS kembali menggelar sidang. Kali ini, Presiden Soekarno menyampaikan pembelaan tambahan berjudul PL Nawakarsa atau pelengkap Nawakarsa. Namun penjelasan khusus tentang gerakan 30 September itu pun akhirnya ditolak. Jalan bagi Soeharto makin lapang saja waktu itu, dan walau dia belum tegas menyatakan kesediaannya, namun difasilitasi oleh Ali Muldoko yang juga para aktivis Angkatan 66 dan menemui Soeharto di rumahnya di Jalan Agus Salim, Jakarta. Mereka meminta kesediaan Soeharto untuk menjadi presiden waktu itu. Tapi Soeharto mengaku tak bisa menggantikan Soekarno. Kalaupun diberi kepercayaan, dia hanya mau menjadi pelaksana tugas kepresidenan saja dan tidak lebih. Dalam memoir politiknya, Shades of Grey, Yusuf Wanandi menerangkan sebenarnya hanya terjadi perbedaan interpretasi saja atas huruf-huruf. Ketika ditawari status presiden, Soeharto menyatakan bersedia bila singkatan dari PD diartikan sebagai pemangku jabatan, bukan pejabat. Dan beberapa jam kemudian, Soeharto pun akhirnya diangkat saat itu sebagai presiden, dan adapun Soekarno tetap sebagai presiden yang asli. Tapi kekuasaan eksekutifnya tetap dijalankan oleh Soeharto waktu itu. Untuk mengurangi gangguan terhadap pejabat presiden, Ali Muldoko pula lah yang akhirnya berjalan untuk melakukan gerakan melapangkan Soeharto untuk menuju menjadi tabung pimpinan di kursi presiden. Wallahu a'lam bishawab.